sedangkan dia kan Iya, dia emang masak nasi di sana. Nah, aku nanya masak nasi. Ntar baik kata mama masak nasi siang-siangan baik. Nah, aku harus kayak mana? Masak nasi sekarang, Be. Apa sih? Masak itu. Iya, aku tahu nih rumah kawannya, rumah mama kawannya itu. Ini pertengkaran bocil apa suami istri sih, guys? Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel Analisis Sengit, channel yang membahas dan mereaksi berbagai video viral, isu yang sedang ramai diperbincangkan, hingga reaksi dari para kreator lainnya. Di video kali ini kita akan membahas sosok Randy dan Puput yang kembali menjadi sorotan publik, bukan karena prestasi atau pencapaian, melainkan karena kehidupan rumah tangga mereka yang kembali menuai perdebatan. Bagaimana tidak, di usia yang masih sangat muda mereka sudah menikah, tetapi justru muncul cerita soal nafkah yang disebut-sebut hanya tersisa Rp5.000. Sementara di sisi lain, tuntutan dalam rumah tangga justru terlihat semakin banyak. Yang membuat netizen semakin penasaran, persoalan ini bukan sekedar tentang uang. Ada perdebatan soal tanggung jawab sebagai suami dan istri, cara mengatur kebutuhan rumah tangga, hingga muncul pertanyaan besar, apakah mereka memang sudah siap menjalani kehidupan setelah menikah, atau justru terlalu terburu-buru mengambil keputusan besar dalam hidup. Belakangan, potongan video mereka kembali viral dan memancing ribuan komentar. Ada yang membela, ada yang menyalahkan, bahkan tidak sedikit yang menjadikan kisah mereka sebagai pelajaran bagi anak-anak muda agar tidak gegabah memutuskan menikah hanya bermodal cinta. Nah, sebenarnya seperti apa isi videonya? Benarkah persoalan ini sesederhana uang Rp5.000 atau ada masalah yang jauh lebih besar di baliknya? Tonton videonya hingga usai, karena saya akan memberikan komentar cukup panjang di bagian akhir video. Yuk kita tonton videonya. Aku udah tahu aja. Ya lagian juga nggak pantas juga Ren, kamu Ren ngomongin Puput sedang main apa di sana. Iya kan kita tuh pantas kan ngomonginnya, main boleh maksudnya itu kan. Kayak dia tadi kan ngomongnya mau masak nasi. Ya memang masak nasi. Sedangkan pulang-pulang aja dia nggak mikirin, oh suami aku nggak ada air, nggak ada apa. Masa aku tuh Duit cuma tinggal Rp5.000. Aku nah, benahan. ada masih kan ada, masih bisa beli es. Duitnya tuh tinggal rumah, makanya aku bawa. Kan nggak ada otak gak tuh namanya. Coba kalau nggak ada otak kan, wah beli es lah. Dia mau minum ayo nggak udah, kan gitu kan? Iya, beli es tadi pagi tuh. Pas makan, ada nggak buat minumnya? Ya mungkin dia mau makan di sana, Ren. Iya, Puputnya. boleh Kang makan di sana itu. Cuman masa aku tuh akunya ada istri ya, ada suami atau enggak gitu nah masa aku tuh kan. Kalau dia ada suami kan pikirin lah. Jangan makan sendirian, sedang suami aku tadi tahan bermalam-malam. Makan di sana. Tuh nggak makan katanya Randy. Barang mustahil lah mama itu tega sama cucu sendiri nggak boleh masak. Bener nggak? Yang nggak tahu juga sih, Ren. Emang nggak boleh masak Bot sama Budani Bot? Mama tuh ngomong ntar baik masaknya siang-siangan. Masa ya aku masak siang aja? Aku lapar masak itu. Tapi kan ada berasnya si Randy Bot. Iya loh, di beras. Tuh, katanya masih ada satu plastik. Mama beli beras. Mana udah? Katanya habis tuh, Ren. Itu makan lain, ini lain. Jadi gue nggak enak ini. Berarti kita itu harus ibarat tadi tuh kapan mau makan satu piring itu harus beli beras 1 liter gitu Bud. Kayak gitu. Nggak boleh gantian gitu sama mama gitu. Uang mama masuk kocekan baik gitu kan. Biar aku sendiri gitu kan. Mau kau tuh kan? Udah terserah lah. Lah, Capek. Aku liburan dengan istriku dan suami kedua istriku yang dari Turki. Maksudnya gimana? Istri lu punya 2 suami. Kita bahagia walaupun istriku memiliki suami 2 dan aku menerimanya. Semoga pernikahan kita akan selalu langgeng dan akan selalu bahagia.
Pov ngelayanin berondong beli pecel. Ini penjualnya begini, rak sido tuku aku. Ya Allah. Kumaha mulai nyerenteng? Ngomong aing ngegel. Mana warga rentek teh? Izin gabung. izin. Yang besok dandan yang cantik ya. Mau aku kenalin ke mamaku. Kenapa dandannya malah kayak kuntilanak, Mbak? Ya Allah, Mbak. Oke, Dilan. Diman. Bang, lu ngapain sih, Bang? Ini kebanyakan depo nih pasti nih. Nah, selanjutnya, jika di situ Anda melihat ada kabel hitam, jangan dicabut ya. Tapi jika sudah terlanjur kalian cabut, jangan dicolok kembali, karena bisa menyebabkan yang meledak. Assalamualaikum. Tahu Jabarano, Pak? Jabarano. Nah, kalau nggak tahu, Mak, dari depan, nanti belok kiri. Nah, itu kan ada jalan lasui, nanti belok muter balik aja. Balik ke situ. Aja. Kemarin malam pas masuk kamar saya kaget karena kasurnya hilang. Pas dicek, ketutupan spray. Nah, paginya bangun saya bingung karena plafonnya nggak ada. Ternyata aku tidurnya tengkurap. Terus bangun tidur aku bikin kopi. Tapi kok masih ngantuk ya? Ternyata kopinya belum diminum. Bude, buatin outfit culture yang jilbabnya nutupin dada dong. Soalnya mau keren tapi tetap sopan. Aja. Mbak ini selalu keren loh guys, sumpah. Kece banget ya. Wih, ini yang lagi rame gak sih? Ngapain lu ngomel-ngomel begitu lu? Hah? Ada orang lewat tadi guys. Ngomel dia. 2, 3. Reza. Reza mana? Gak mungkin Reza yang aku maksud. Apaan sih? Reza. Enggak Reza. Ngomong sama. Ya Allah ya Rob. Ya Allah, astagfirullah. Ini guys yang berteman sama ini guys ulala. Ya. Manja. Ini pakai sambal-sambalnya. Pakai aja ini saus gitu. Manja. Apaan sih? Nih, kalau begini menuju Indonesia cemas, bukan emas. Ya ampun. Nih lihat. Nih orang tuanya nggak tahu anaknya begini apa bagaimana sih? Nih lagi Pak Haji. Gue nggak percayain Pak Haji. Masa Pak Haji ngajarin yang beginian? No. Apaan sih? Lihat. Ya Allah ya Tuhanku. Apaan sih? Hah? Apa nih? Hah? Astagfirullahaladzim. Buat netizen, jauhin deh cowok yang inisialnya R. Nama kamu siapa? Nama aku Eca. Eca aslinya dari mana nih? Kalau aslinya aku dari Bali. Oh, terus kok di Kalimantan ngapain? Aku kerja sama ngerantau. Oh, kerjanya di mana kalau boleh tahu nih? Kebetulan aku kerjanya di BCA. Oh, di bank. Bukan, BCA itu boti cabangannya Ani. Bima,
Pilih 2.000 tanpa kata-kata atau 50.000 dengan kata-kata. 50.000 dengan kata-kata. Oke. Kata-kata hari ini Bima. Serendah-rendahnya mata kaki, lebih rendah yang jadi boti. Wow. Menghargai perbedaan, tapi bukan penyimpangan. Kelas King. Kelas. Rajin ini ibu, saya lihat nggak pernah telat. Iya dong Bu, Tanggalnya bagus Bu. Rajin, walaupun emang suami saya kan lagi di luar negeri gitu Bu. Pulang setahun sekali, tapi KB-nya suntik 1 bulan. Kalau menurut saya Bu, karena bapaknya kerja jauh juga ya, pulangnya apalagi setahun sekali. Nah ini ibu nggak usah yang sebulan sekali rutin gitu suntiknya. Tapi kan itu saya melanjutkan aja Bu, kan saya udah rajin. Jadi memang bulan ini harus di KB lagi biar mencegah aja sih Bu. Atau gini aja. Mencegah dari apa? Gue tanya, ah? Ya, nanti ibu 1 bulan sebelum suaminya pulang kita suntik deh. KB 1 bulan ibu. Ini biasa suntik 1 bulan kan? Atau 2 minggu lah sebelum suaminya pulang kita suntik lagi. Maunya sekarang Bu, kan emang udah biasa juga di bidan yang lain juga gak apa-apa kok suntik sebulan sekali. Mencegah aja sih Bu, mau melanjutkan gitu. Loh, justru mencegah ya Bu? Ya nggak bakalan hamil ibu kalau lagi kalau nggak hubungan mah kan jauh suaminya. Oh Bu, suntik aja sekarang Bu yuk. Resiko kan saya yang tanggung Bu, ini untuk mencegah aja Bu. Bu, kan namanya suntik KB ini kan termasuk KB hormonal ya. Pasti ada pengaruhnya ke siklus mens, ke tubuh ibu gitu. Ini ngapa dah? Diduga maling. Maling ditangkap terus diginiin guys. Lagu nih. Anjay. Ini syuting apa nyengsok dah? Wih, bang, kurang dekat bang. Ini adalah alat sederhana yang tentu dapat membantu kita dalam menjalani kehidupan di dunia ini. Alat ini adalah alat untuk memisahkan obat nyamuk. Cukup dipencet-pencet, hasilnya hancur. Bodoh amat. Ya Allah, putih banget bang. Pakai apaan bang itu? Hei, aduh, ada yang mau putih kayak dia nggak? Bismillahirrahmanirrahim. Semangat ah. Kilaha jiraan matafik masyah launa isid la sama winta ayan nas bikhub law tadikil aradi naskal kan kalal abatahiyat wabsalam ansuru ahlal kalam jaiduddin din yahtiram mahabbat wabtisam ansuru bainal anam hadayuden assalam wow keren. Alhamdulillah, proses perceraiannya selesai. Bebas, aku bebas. Ibu ngapa sih? Sikat lur, janda nih. Asik. Anjay. Bang, kalau nggak hafal lirik nggak usah bikin bang. Hai. Oke. Kalau saya pribadi melihat video ini, terus terang saya merasa cukup prihatin. Bukan karena nominal uang Rp5.000 yang ramai dibahas oleh netizen, melainkan karena saya melihat ada persoalan yang jauh lebih besar daripada sekedar angka tersebut. Menurut saya, uang Rp5.000 hanyalah simbol dari sebuah masalah yang sebenarnya sudah ada sejak awal, yaitu soal kesiapan menjalani kehidupan rumah tangga. Saya selalu beranggapan bahwa menikah bukan hanya soal rasa cinta atau keberanian mengambil keputusan. Menikah adalah tentang kesiapan mental, kesiapan ekonomi, kesiapan komunikasi, dan kesiapan menghadapi kenyataan hidup. Ketika dua orang memutuskan untuk hidup bersama, mereka tidak lagi hanya memikirkan diri sendiri. Semua keputusan sekecil apapun akan berdampak pada pasangan. Di video ini, saya melihat keduanya masih sangat emosional dalam menyampaikan keluhan. Saya bisa memahami bahwa hidup dengan kondisi ekonomi
ekonomi yang pas-pasan memang tidak mudah. Bahkan keluarga yang sudah mapan sekalipun bisa bertengkar hanya karena persoalan uang. Jadi saya tidak ingin menghakimi siapa yang benar dan siapa yang salah. Tetapi kalau saya diminta memberikan pendapat, saya justru melihat akar masalahnya ada pada cara mereka menyelesaikan persoalan. Banyak hal yang seharusnya dibicarakan secara baik-baik di dalam rumah, justru akhirnya menjadi konsumsi publik. Ketika semua masalah dibawa ke media sosial, orang luar otomatis ikut memberikan penilaian. Ada yang mendukung, ada yang menghujat, bahkan ada yang sengaja memperkeruh suasana. Pada akhirnya, yang rugi adalah mereka sendiri. Saya juga merasa bahwa menikah di usia muda memang bukan sesuatu yang salah. Banyak pasangan muda yang berhasil membangun keluarga harmonis, namun ada satu syarat yang menurut saya tidak boleh diabaikan, yaitu kesiapan. Kalau hanya siap menikah tetapi belum siap menghadapi konsekuensinya, maka persoalan sekecil apapun bisa berubah menjadi konflik besar. Masalah nafkah pun menurut saya tidak sesederhana nominal. Seorang suami tidak harus langsung kaya raya agar dianggap bertanggung jawab. Tetapi yang paling penting adalah adanya usaha, tanggung jawab, dan komunikasi yang baik. Sebaliknya, seorang istri juga perlu memahami kondisi suami apabila memang sedang berada dalam masa sulit. Pernikahan bukan ajang saling menuntut, melainkan saling menguatkan. Saya juga memahami kenapa banyak netizen ikut berkomentar. Fenomena seperti ini memang menarik perhatian karena banyak orang merasa bisa belajar dari pengalaman orang lain. Namun saya berharap komentar-komentar tersebut tetap berada dalam batas yang wajar. Kritik boleh, tetapi jangan sampai berubah menjadi perundungan. Kita tidak pernah benar-benar tahu bagaimana kehidupan mereka di balik kamera. Hal lain yang saya soroti adalah pentingnya perencanaan sebelum menikah. Menurut saya, pasangan muda sebaiknya memiliki gambaran yang jelas mengenai pekerjaan, tempat tinggal, pengeluaran, dan kebutuhan sehari-hari. Tidak perlu langsung kaya, tetapi minimal ada rencana yang realistis. Dengan begitu, ketika menghadapi masalah, mereka tidak terlalu mudah panik. Saya juga melihat banyak orang yang masih menganggap bahwa cinta saja sudah cukup untuk membangun rumah tangga. Menurut saya, anggapan itu terlalu romantis. Cinta memang penting, tetapi cinta harus berjalan berdampingan dengan tanggung jawab. Ketika kebutuhan pokok mulai sulit dipenuhi, komunikasi mulai buruk, dan emosi tidak terkontrol, rasa cinta pun bisa ikut terkikis. Yang juga perlu diingat adalah media sosial seringkali hanya memperlihatkan sebagian kecil dari kenyataan. Kita tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi sebelum kamera dinyalakan ataupun setelah kamera dimatikan. Karena itu, saya berusaha tidak langsung percaya 100% pada potongan video yang viral. Saya lebih memilih melihatnya sebagai bahan pembelajaran daripada bahan untuk menghakimi. Kalau saya boleh memberikan pesan kepada anak-anak muda yang menonton video ini, jangan buru-buru menikah hanya karena merasa sudah saling mencintai. Pastikan kalian benar-benar siap menghadapi kenyataan hidup. Menikah bukan perlombaan. Tidak ada hadiah bagi siapa yang menikah paling cepat. Yang lebih penting adalah mampu mempertahankan rumah tangga dengan baik. Terakhir, saya berharap apapun persoalan yang sedang mereka hadapi bisa diselesaikan secara dewasa. Semoga mereka bisa belajar dari pengalaman ini dan memperbaiki komunikasi satu sama lain. Saya juga berharap netizen bisa mengambil sisi positif dari peristiwa ini, bukan sekedar menjadikannya hiburan. Itulah pendapat saya. Tentu saja kalian boleh setuju ataupun tidak setuju. Justru saya ingin mendengar sudut pandang kalian. Menurut kalian, apakah masalah utama dalam video ini benar-benar soal uang Rp5.000 atau justru tentang kesiapan mental dan tanggung jawab dalam membangun rumah tangga? Tulis pendapat kalian di kolom komentar, karena saya yakin akan ada banyak perspektif menarik yang bisa kita diskusikan bersama. Kalau kalian menyukai pembahasan seperti ini, jangan lupa tinggalkan like, bagikan video ini kepada teman-teman kalian, dan tentu saja subscribe channel Analisis Sengit agar tidak ketinggalan video reaksi dan analisis menarik lainnya. Terima kasih sudah menonton sampai akhir, sampai jumpa di video berikutnya.